Jadi saya sampaikan materi kita pada hari ini tentang penyajian data tunggal. Nanti kalau saya terlalu cepat, sampaikan saja ya, bilang aja nih terlalu cepat. Nah, jadi penyajian data tunggal ini adalah materi yang sebelumnya sudah pernah dipelajari, baik itu di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, dalam penyajian data tunggal ini ada beberapa tujuan, yaitu memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Biasanya penyajian data ini kalau kita ke kelurahan, itu suka disajikan data jumlah penduduk, ada jumlah penduduk laki-laki, ada jumlah penduduk perempuan. Nah, disajikannya dalam bentuk diagram, baik itu diagram lingkaran maupun diagram batang biasanya, yang paling sering dijumpai ya. Nah, tujuannya apa? Supaya data juga lebih cepat ditangkap dan dimengerti, supaya melihatnya itu lebih mudah, dan proses pengambilan keputusannya itu lebih tepat, cepat, dan akurat. Kan kalau ada bencana, lebih cepat ketahuan jumlah korbannya berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, termasuk lansianya, anak-anaknya ada berapa, dan seterusnya. Nah, di sini penyajian data itu ada dua jenis, yaitu dengan diagram dan juga dengan tabel. Nah, penyajian data dengan diagram biasanya ada diagram batang, diagram garis, lambang, atau simbol, kemudian diagram lingkaran, peta, dan juga diagram titik. Nah, mana yang lebih sering digunakan? Ini bergantung penggunaannya. Ada yang lebih sering menggunakan batang dan garis. Biasanya kalau kalian skripsinya itu tentang hubungan antara variabel X dan juga variabel Y gitu. Nanti yang lebih sering digunakan adalah diagram yang paling bawah, diagram pencar atau diagram titik. Nah, makanya seperti yang saya bilang, tergantung kebutuhan, tergantung judul skripsi kalian juga nantinya. Kemudian, penyajian data ada yang dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, dan ada tabel distribusi frekuensi. Nah, yang mana yang paling sering digunakan? Kembali lagi seperti yang tadi, tergantung yang mana yang dibutuhkan. Kita bahas satu persatu. Jadi, penyajian data yang pertama yaitu, yang saya bahas yang tabel dulu ya, karena tabel lebih mudah, lebih sedikit. Jadi yang pertama tabel baris kolom. Berarti lebih mudah seperti yang kita pahami sekarang lah ya. Tabel itu kan ada bentuk baris, ada bentuk kolom. Jadi baris yang ke samping, kolom yang ke bawah ya. Dipakai untuk menyajikan data yang sederhana, yang biasanya hanya terdiri dari satu variabel saja. Jadi contohnya saya mengambil contoh di sini ada data kecelakaan lalu lintas. Satu variabel saja, yaitu variabel kecelakaan lalu lintas. Jadi di sini biarpun kolomnya ada banyak, tapi ini cuma membedakan tahun ya, cuma membedakan tahun 2009, 2010, dan seterusnya. Nah, ini ada kejadiannya, totalnya bisa ketahui. Jadi, kalau memang kalian menyajikan data dalam bentuk tabel, jangan lupa memberikan judul tabel, kemudian sumbernya. Nah, di sini karena saya ngarang, saya kasih sumber data karangan. Biasanya kan kita ngambil sumber dari data pemerintah atau dari korban bencana dan seterusnya, dari data mana yang kita gunakan, itu yang kita tuliskan di bagian bawah, seperti itu. Yang kedua, yaitu tabel kontingensi. Nah, kalau yang tadi tabel baris kolom itu cuma terdiri dari satu variabel, kalau tabel kontingensi lebih dari satu, yaitu dua variabel. Ada variabel A, ada variabel B. Nah, cara membedakannya gimana? A itu menyatakan banyak baris, di sini ya, dan B menyatakan banyak kolom. Jadi di sini tadi A menyatakan banyak baris, kemudian B menyatakan banyak kolom. Ketukar boleh nggak? Biasanya ketukar tidak masalah, tapi yang pasti, yang penting kalian bisa membedakan yang mana yang baris, yang mana yang kolom ya, itu tidak masalah. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke. Yang ketiga tadi tabel distribusi frekuensi. Nah, materi tabel yang ketiga ini kita bahas di pertemuan berikutnya ya, karena agak panjang, jadi saya bahas di pertemuan berikutnya. Ini contoh tabel kontingensi yang saya bilang tadi, ada A, ada B. Jadi
Boleh ketukar ke samping. Ini kan tingkat pendidikannya saya tulis ke samping. Kalau saya tulis ke bawah boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Gitu ya. Nah, yang ketiga tadi saya lewatkan, temuan pekan depan. Jadi saya masuk ke jenis-jenis diagram. Tadi ada beberapa ya jenis-jenis diagram. Nah, diagram batang daun. Tadi kalau nggak salah saya nulisnya diagram batang saja. Nah, kalau yang ini diagram batang daun. Ada batang, ada daun. Kalau kita membayangkan pohon, batang itu kan yang lebih besar ya. Kemudian bercabang membentuk daun. Nah, seperti itu. Saya ambil contoh, misal kita punya data tunggal. Ini ada beberapa data, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20 data ya. Ada 20 data, data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang daun. Berarti, karena dia bentuknya puluhan, ini kan 34, 53, 35, dan seterusnya. Kita ambil puluhannya. Nah, puluhannya kan dari angka ini ya, bisa dilihat yang warna hitam, ini puluhannya, 30-an, 40-an, 50-an, dan seterusnya sampai 70-an. Nah, kita cek yang sebelah kiri itu yang kita temui. Angka pertama yang kita temui adalah 34. Berarti puluhannya 3, satuannya 4. Jadi di sini puluhannya 3, kita tulis di sini yang pertama satuannya 4. Nyambung? Nyambung ya. Angka Nyambung, Ibu. Nyambung, Bu. Oke, Nyambung. ketemu angka 35. 35 kan puluhannya 3, satuannya 5. Ini puluhannya 3, satuannya 5. Ini yang di luar 30 sekian saya lewatkan dulu ya. Jadi yang saya isi 30 sekian dulu. 35, terus mana lagi ya yang puluhannya 3? Ini ada lagi 34. 3, di sini saya tulis 4. Mana lagi? Nih, 39. Di sini puluhannya 3, satuannya di sini 9. Ada lagi ternyata 30. Puluhannya 3, satuannya 0. Jadi, bagian sebelah kiri itu bergantung angka yang kita temui. Kita tuliskan apa adanya sesuai dengan angka yang kita temui terlebih dahulu. Berarti bagian kiri ini antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi angkanya berbeda. Karena tergantung angka mana yang kita temui terlebih dahulu. Sedangkan yang bagian sebelah kanan ini bentuknya urutan. Nah, ini urutan. Urutan dari yang mana? Dari yang sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kiri angkanya 4, 5, 4, 9, 0, kita urutkan dari yang paling kecil. 0 duluan kan? Kemudian ada 4, 4, ini 4, 4, kemudian ada angka 5, kemudian ada angka 9. Jadi ini urutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bagaimana dengan puluhan yang lain, 40-an, sama caranya. 40-an, kita cek baris pertama. Yang kita temui terlebih dahulu 43, kemudian ada 47. Berarti puluhannya 4, angkanya 3 untuk 43, 7 untuk 47. Berikutnya ada berapa lagi? Ada 46, ada 41, kemudian ada 45. Berarti angkanya tadi satuannya 6, 1, dan juga 5. Di sini 6, 1, dan juga 5. Sebelah kanannya kita urutkan lagi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti tadi urutannya 1, 3, 5, 6, 7. Mudah kan ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Nah, Lanjut, Bu. Oke, yang kedua adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini karena saya buatnya tahun 2005, ini saya ambil data jumlah mahasiswa teknokrat tahun 2005 sampai tahun 2008. Nah, tahun 2005 ada rekrutmen gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kemudian 2006, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 sama, sampai di tahun 2008. Nah, ini bisa kita lihat jumlahnya. Kalau dia tepat separuh, di sini kan 450 ya. Kalau dia ini agak berkurang dikit, berarti skornya sekitar 430-an lah ya. Sini ini kan kalau tepat separuh kan segini. Ternyata dia nggak nyampe separuh, berarti sekitar
430. 430 lah ya. Kemudian ini separoh ya. Berarti sekitar 250. Oke. Yang bawah ini pas ya, 200. Nah, dan seterusnya. Ini biasanya penyajiannya data ini lebih mudah kalau kita pakai komputer. Kalau kita pakai MS Word, kita bisa buka gambar, diagram, kemudian bisa kita pilih apakah diagram batang, atau diagram lingkaran, atau diagram garis. Nah, bentuk diagram batang ini, kalau mau kita ubah menjadi bentuk diagram garis, tinggal diambil titiknya. Tapi kalau garis biasanya harus kita pilih. Kita buat gelombang 1 saja, gelombang 2 saja, gelombang 3 saja, atau tahunnya saja. 2005 kita jumlah semua, 2006 kita jumlah semua, dan seterusnya. Jadi, kalau kita punya 3 data seperti ini, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, biasanya kalau mau diubah jadi bentuk diagram garis, nah bentuknya itu nggak bisa dicampur jadi satu tempat. Nggak bisa dicampur jadi satu urutan maksudnya. Jadi 2005 tadi kan datanya 2005 jumlahnya 430, gelombang 1, gelombang 2, 250, gelombang 3, 200 ya. Kalau kita ubah menjadi bentuk diagram garis, nah seperti ini. Tahun 2005, ini 430 tadi ya. Kemudian tadi kan 250. Nah, 250 nggak di sini kita naruhnya. Jadi, bukan tepat di angka 250, bukan di sini. Kenapa bukan? Supaya tidak tumpuk, karena takutnya nanti kita nulisnya pakai pensil, terus kemudian hilang gitu, karena warnanya sama kan, kita jadi bingung yang mana gitu. Jadi dalam hal ini 250-nya kita jumlahkan dari yang paling bawah. Di sini 430, kita tambah 250, jadi sekitar di sini. Kemudian 200-nya kita tambahkan di atasnya lagi. Jadi di sini jarak dari yang warna biru ke warna hijau itu adalah 200. Jarak dari yang warna hitam ke warna biru adalah 250. Seperti itu. Nah, lebih mudah kita pakai Microsoft Word ya. Nanti saya ajarkan caranya. Yang ketiga, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini biasanya kita pakai rumus, ada yang dalam bentuk persentase, ada yang dalam bentuk derajat. Lebih mudah yang mana? Tergantung kebutuhan. Kalau kita gambar pakai busur, biasanya lebih mudah pakai derajat. Rumusnya FI itu datanya, frekuensinya berapa, dibagi yang bawah ini jumlahnya, jumlah semua frekuensi. Ini frekuensi ya. Frekuensi. Kalau yang bawah ini jumlahnya, ada sigma, berarti menyatakan jumlah semua data. Jadi frekuensi data itu dibagi jumlah semua data dikali 100%. Kalau derajat, frekuensinya dikali jumlah semua data dikali 360. Saya contohkan. Nah, ini sudah ada hasilnya. Kembali lagi ke data ini ya. Misal kita mau menggambar, di sini saya contohkannya gelombang 1. Jadi saya hanya menggambar diagram lingkaran yang gelombang 1, karena nggak bisa kita gabung. Jadi di gelombang 1 kan jumlah mahasiswanya 430. Berarti bagaimana cara menggambarnya? 430 dibagi jumlah semua mahasiswa yang ada di gelombang 1. 430 di sini tambah 250 tambah 350 tambah 450 dibagi 400 dibagi jumlah semua mahasiswa yang di gelombang 1 tadi ya, dikali dengan 100%. Ketemu seperti ini. Nah, bentar ya, ada iklan. Saya lagi di rumah nih, jadi nah, tuh ada bocil, nggak apa-apa ya. Tuh, ada kakak. Nah, di sini bentuknya persen, karena kalau di Microsoft Word, dia bisa langsung keluar hasilnya. Jadi cuma beda ininya aja, persentase atau derajatnya. Nah, di sini bentuknya pembulatan ya, 30-30, pada tadi kan jumlah datanya beda. Ini saya bulatkan menjadi 30. Nah, kalau bentuk derajat nggak bisa dibulatkan karena agak beda jaraknya. Tapi gambarnya sama nih. Biarpun angkanya beda, karena satunya persen, satunya derajat, tapi gambarnya, grafiknya besarnya sama.
Nah, cara membuatnya, kalau kita pakai Microsoft Word, klik chart, di sini ada ya, di sini chart. Kemudian pilih diagram, kita bisa memilih apakah diagram batang atau diagram garis atau diagram lingkaran. Kemudian isi data di Excel, nanti setelah kita klik diagramnya, kemudian kita klik OK, nanti muncul seperti ini. Misal saya pilih diagram lingkaran, nanti muncul seperti ini. Kemudian di sini kita bisa ngedit. Senin, Selasa, ini saya edit. Misal kita buat nama hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini belum saya ganti. Nanti di sini akan otomatis berubah. Jadi kita hanya mengedit yang di Excel, nanti yang di gambar otomatis berubah. Kemudian angkanya bisa kita masukkan kebutuhannya yang mana. Nanti yang sebelah sini otomatis berubah. Kemudian ini tinggal di close aja yang di Excel. Mudah kan ya? Jadi nggak usah ngitung. Bedanya kalau di sini nggak ada angkanya. Di sini nggak ada angka yang muncul, dia bentuknya langsung diagram. Memunculkan angkanya gimana? Hitung sendiri. Hitungnya gimana? Pakai rumus yang tadi. Nah, rumus yang ini. Yang berikutnya diagram lambang atau simbol. Nah, ini banyak digunakan, tapi tingkat kesalahannya lebih besar dibanding yang lain. Nah, kenapa? Karena kalau ini jumlah orang itu menyatakan juta ya, jadi satu orang. Jadi kalau satu kepala itu menyatakan 1 juta, ini berarti 2 kepala, berarti 2 juta. Kenapa itu ada? Ini berarti 2 juta, 2 juta setengah ya, dan seterusnya. Masa kalau kita mau buat 2.800.000 kita mau gambar kepalanya aja atau gambar kakinya aja, kan nggak mungkin ya. Jadi ini tingkat kesalahannya lebih besar. Sebaiknya bentuk seperti ini kalau kata saya lebih baik dihindari karena angka pastinya itu nggak tepat gitu. Yang berikutnya kartogram atau diagram peta. Nah, diagram peta, sering lihat peta ya. Ini sering digunakan karena biasanya dia menggunakan skala. Jadi ada peta wilayah, ada peta korban bencana. Biasanya kan kita ngelihat berdasarkan peta juga, perubahan peta juga, perubahan posisi tanah dan seterusnya. Itu sangat diperlukan kalau bentuk ini. Nah, yang saya bilang tadi diagram pencar. Diagram pencar itu diperlukan kalau kita mau membandingkan dua variabel X dan Y. Ada yang grafik naik, ada yang grafik turun, ada yang tidak beraturan. Kalau tidak beraturan berarti tidak ada hubungan antara X dan Y. Nah, selesai. Materinya sampai di situ. Jadi di sini ada soal, nanti saya kirimkan, sudah saya kirimkan ya kalau nggak salah ada, silahkan dikerjakan. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke saya. Gimana ngerjakannya? Bisa pakai Microsoft Word, bisa ditulis tangan, terserah. Itu, apakah ada pertanyaan? Oke, Bu.